bahasan materi yang selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian ideologi. Ideologi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata, yaitu idea dan logos. Idea diartikan sebagai suatu gagasan, konsep ataupun ide. Nah, sedangkan logos itu diartikan sebagai suatu ilmu atau pengetahuan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa ideologi adalah ilmu tentang gagasan atau ide. Nah, secara umum, ideologi itu adalah cita-cita atau nilai dasar yang dijadikan sebagai pedoman tentang bagaimana manusia hidup dan bertindak. Nah, sedangkan dalam konteks negara, ideologi adalah cita-cita atau nilai dasar yang dijadikan pedoman bagi seluruh rakyat untuk hidup dan bagaimana menyelenggarakan negara. Yang selanjutnya yaitu pengertian ideologi menurut beberapa ahli. Yang pertama yaitu menurut Karl Marx. Beliau mengartikan ideologi sebagai pandangan hidup yang dikembangkan berdasarkan kepentingan golongan atau kelas sosial tertentu dalam bidang politik dan sosial ekonomi. Yang selanjutnya yaitu menurut Gunawan Setiardjo. Beliau mengemukakan bahwa ideologi itu adalah seperangkat ide asasi tentang manusia dan seluruh realitas yang dijadikan pedoman dan cita-cita hidup. Berikutnya, menurut Ramlan Surbakti, beliau mengemukakan dua pengertian, yang pertama ideologi secara fungsional dan yang kedua ideologi secara struktural. Ideologi secara fungsional diartikan sebagai seperangkat gagasan tentang kebaikan bersama atau tentang masyarakat dan negara yang dianggap paling baik. Sedangkan ideologi secara struktural itu diartikan sebagai kumpulan gagasan-gagasan, ide-ide, keyakinan-keyakinan yang menyeluruh dan sistematis, yang menyangkut berbagai bidang kehidupan manusia. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Dita Primaisela Adinda. Kepadanya saya persilahkan. Pancasila sebagai ideologi nasional. Kita semua mengetahui bahwa Pancasila merupakan pedoman hidup rakyat Indonesia, tapi tidak sedikit dari kita mengetahui dari manakah ide Pancasila itu muncul di permukaan bumi Indonesia. Lalu, apa arti dari Pancasila sebagai ideologi nasional? Kumpulan nilai-nilai dari kehidupan lingkungan sendiri dan yang diyakini kebenarannya kemudian digunakan untuk mengatur masyarakat. Inilah yang disebut dengan ideologi. Seperti yang dikatakan oleh George Larain bahwa ideologi as a set of beliefs, yang berarti setiap individu atau kelompok masyarakat memiliki suatu sistem kepercayaan mengenai sesuatu yang dipandang bernilai dan yang menjadi kekuatan motivasional bagi perilaku individu atau kelompok. Nilai-nilai itu dipandang sebagai cita-cita dan menjadi landasan bagi cara pandang, cara berpikir, dan cara bertindak seseorang atau suatu bangsa dalam memecahkan setiap persoalan yang dihadapinya. Begitu pula dengan Pancasila sebagai ideologi nasional, yang artinya Pancasila merupakan kumpulan atau seperangkat nilai yang diyakini kebenarannya oleh pemerintah dan rakyat Indonesia dan digunakan oleh bangsa Indonesia untuk menata atau mengatur masyarakat Indonesia atau berwujud ideologi yang dianut oleh negara Indonesia secara keseluruhan. Bukan milik perseorangan atau golongan tertentu atau masyarakat tertentu saja, namun milik bangsa Indonesia secara keseluruhan. Saya di sini akan mengklarifikasi kenapa Pancasila sebagai ideologi nasional. Yang pertama, Pancasila itu sebagai nilai perjuangan bangsa dan negara, karena Pancasila lahir sebagai ideologi suatu orang-orang yang berjuang dengan untuk kemerdekaan Indonesia. Yang kedua itu sebagai nilai keyakinan bahwasanya masyarakat Indonesia setuju karena meyakini nilai-nilai Pancasila ini sebagai ideologi yang mereka bisa menjalankan. Dan yang selanjutnya itu kekuatan konstitusional. Kekuatan konstitusional ini menguatkan hukum-hukum yang berada di Indonesia, karena 5 dasar atau 5 nilai Pancasila ini adalah kekuatan besar atau
landasan kita untuk menaati hukum di Indonesia. Dapat disimpulkan bahwasanya Pancasila sebagai ideologi nasional yaitu sebuah pemahaman atau kita bisa memahami perspektif dari ideologi adalah hasil kebudayaan, bukan hasil kekuasaan. Nah, jadi ideologi nasional Pancasila sebagai ideologi nasional ini yang tidak dapat bisa diubah walaupun dengan cara apapun, karena sudah melekat dari tahun ke tahun atau dari psikologi sebuah masyarakat atau sebuah penduduk negara. Terima kasih. Materi selanjutnya yaitu dimensi Pancasila sebagai ideologi nasional. Selaku ideologi nasional, Pancasila memiliki beberapa dimensi. Yang pertama, dimensi idealitas. Dimensi idealitas itu artinya ideologi Pancasila yang mengandung harapan-harapan dan cita-cita di berbagai bidang kehidupan yang ingin dicapai oleh masyarakat. Yang kedua itu dimensi realitas. Dimensi realitas artinya nilai-nilai dasar yang terkandung di dalamnya bersumber dari nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat penganutnya yang menjadi milik mereka bersama dan yang tak asing bagi mereka. Yang ketiga itu ada dimensi normalitas. Dimensi normalitas artinya Pancasila mengandung nilai-nilai yang bersifat mengikat masyarakatnya yang berupa norma-norma aturan-aturan yang harus dipatuhi atau ditaati yang sifatnya positif. Dan yang terakhir itu ada dimensi fleksibilitas. Dimensi fleksibilitas artinya ideologi Pancasila itu mengikuti perkembangan zaman, dapat berinteraksi dengan perkembangan zaman, dapat mengikuti perkembangan ilmu dan teknologi, dan bersifat terbuka dan demokratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Farhan, NIM 2288210039. Di sini saya akan menjelaskan tentang nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi. Nilai-nilai Pancasila yang terkandung di dalamnya merupakan nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Nilai-nilai ini yang merupakan nilai dasar bagi kehidupan kenegaraan, kebangsaan, dan kemasyarakatan. Nilai-nilai Pancasila tergolong nilai kerohanian yang di dalamnya terkandung nilai-nilai lainnya secara lengkap dan harmonis, baik nilai material, nilai vital, nilai kebenaran atau kenyataan, nilai estetis, nilai etis maupun nilai religius. Nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi bersifat objektif dan subjektif. Artinya, hakikat nilai-nilai Pancasila adalah bersifat universal atau berlaku dimanapun, sehingga dimungkinkan dapat diterapkan pada negara lain. Jadi kalau ada suatu negara menggunakan prinsip falsafah bahwa negara berketuhanan, berkemanusiaan, berpersatuan, berkerakyatan, dan berkeadilan, maka negara tersebut pada hakikatnya menggunakan dasar filsafat dari nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai Pancasila bersifat objektif. Maksudnya adalah, yang pertama, rumusan dari sila-sila Pancasila itu sendiri memiliki makna yang terdalam, menunjukkan adanya sifat-sifat yang umum, universal, dan abstrak karena merupakan suatu nilai. Yang kedua, inti dari nilai Pancasila akan tetap ada sepanjang masa dalam kehidupan bangsa Indonesia, baik dalam adat kebiasaan, kebudayaan, kenegaraan, maupun dalam kehidupan keagamaan. Pancasila yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai pokok kaidah negara yang mendasar sehingga merupakan sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Sedangkan nilai-nilai Pancasila bersifat subjektif, terkandung maksud bahwa keberadaan nilai-nilai Pancasila itu bergantung atau terlekat pada bangsa Indonesia sendiri. Hal ini dapat dijelaskan karena yang pertama, nilai-nilai Pancasila ditimbul dari bangsa Indonesia, sehingga bangsa Indonesia sebagai penyebab adanya nilai-nilai tersebut. Yang kedua, nilai-nilai Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa Indonesia, sehingga merupakan jati diri bangsa yang diyakini sebagai sumber nilai atas kebenaran, kebaikan, keadilan, dan kebijaksanaan dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang ketiga, nilai-nilai Pancasila di dalamnya terkandung nilai-nilai kerohanian.
yaitu kebenaran, keadilan, kebaikan, kebijaksanaan, etis, estetis, dan nilai religius yang sesuai dengan hati nurani bangsa Indonesia. Dikarenakan bersumber pada kepribadian bangsa, oleh karena nilai-nilai Pancasila yang bersifat objektif dan subjektif tersebut, maka nilai-nilai Pancasila bagi bangsa Indonesia menjadi dasar serta semangat bagi segala tindakan atau perbuatan dalam kehidupan bermasyarakat maupun kehidupan bernegara. Nilai-nilai Pancasila sebagai sumber nilai bagi manusia Indonesia dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Maksudnya sumber acuan dalam bertingkah laku dan bertindak dalam menentukan dan menyusun tata aturan hidup berbangsa dan bernegara. Nilai-nilai Pancasila merupakan nilai-nilai yang digali, tumbuh, dan berkembang dari budaya bangsa Indonesia yang telah berakar dari keyakinan hidup bangsa Indonesia. Dengan demikian, nilai-nilai Pancasila menjadi ideologi yang tidak diciptakan oleh negara melainkan digali dari harta kekayaan rohani, moral, dan budaya masyarakat Indonesia sendiri. Sebagai nilai-nilai yang digali dari kekayaan rohani, moral, dan budaya masyarakat sendiri, maka nilai-nilai Pancasila akan selalu berkembang mengikuti perkembangan masyarakat Indonesia. Sebagai ideologi yang tidak diciptakan oleh negara, menjadikan Pancasila sebagai ideologi juga merupakan sumber nilai, sehingga Pancasila merupakan asas kerohanian bagi tertib hukum Indonesia dan meliputi suasana kebatinan, Geistlichen Hintergrund dari Undang-Undang Dasar 1945, serta mewujudkan cita-cita hukum bagi hukum dasar negara Pancasila. Sebagai sumber nilai mengharuskan Undang-Undang Dasar mengandung isi yang mewajibkan. Yang keempat, pemerintah, penyelenggara negara termasuk pengurus partai dan golongan fungsional untuk memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur dan memegang cita-cita moral rakyat yang luhur. Sekian penjelasan saya tentang nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, dapat disimpulkan bahwa ideologi dapat dianggap sebagai visi yang komprehensif sebagai cara memandang segala sesuatu secara umum dan beberapa arah filosofis atau sekelompok ide yang diajukan oleh kelas yang dominan pada seluruh anggota masyarakat. Ideologi secara fungsional ini digolongkan menjadi dua tipe, yaitu ideologi yang doktriner dan ideologi yang pragmatis. Ideologi berintikan seperangkat nilai yang bersifat menyeluruh dan mendalam, yang dimiliki dan dipegang oleh seseorang atau suatu masyarakat sebagai wawasan atau pandangan hidup mereka. Begitu pula dengan Pancasila sebagai ideologi nasional, yang artinya Pancasila merupakan kumpulan atau seperangkat nilai yang diyakini kebenarannya oleh pemerintah dan rakyat Indonesia dan digunakan oleh bangsa Indonesia untuk menata atau mengatur masyarakat Indonesia atau berwujud ideologi yang dianut oleh negara Indonesia secara keseluruhan. Nilai-nilai Pancasila sebagai sumber nilai bagi manusia Indonesia dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Maksudnya, sumber acuan dalam bertingkah laku dan bertindak dalam menentukan dan menyusun tata aturan hidup berbangsa dan bernegara. Nilai-nilai Pancasila merupakan nilai-nilai yang digali, tumbuh dan berkembang dari budaya bangsa Indonesia yang telah berakar dari keyakinan hidup bangsa Indonesia. Terima kasih.